sebagai anggota bidang budi pekerti. Nah, di sini kami akan membicarakan berbagai hal mengenai edukasi tentang bullying. Dan yang menambah spesial dari acara ini yaitu kita akan bertanya langsung kepada guru pengampu bimbingan konseling SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang, yaitu Ibu Cika. Nah, untuk pendahuluan mungkin Ibu Cika bisa menjelaskan kepada kita semua tentang apa sih itu bullying. Dari yang saya tahu, bullying itu seperti menuduh, menjelek-jelekan seseorang, Atau bahkan mengancam seseorang. Nah, kalau dari tangan Cika itu gimana? Apa itu bullying? Bullying ini kalau dalam bahasa Indonesia kita biasanya nyebutnya perundungan, ya. Tapi lebih populernya di kalangan kita itu biasanya pembulian, bener ya? Ya, bullying atau perundungan atau pembulian, ya ini adalah pada dasarnya perilaku yang sangat tidak baik. Nah, perilaku bullying ini di dalamnya terdapat perilaku yang mengarah pada bentuk kekerasan atau penindasan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau oleh sekelompok orang dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, kejadian pembulian ya, ini terjadi akibat adanya dua kekuatan yang berbeda antara si pembuli dengan yang dibuli. Jadi mereka punya kekuatan atau kekuasaan yang berbeda. Ada yang lebih kuat dan ada yang lemah. Nah, intinya jadi bullying itu bisa dilakukan oleh seseorang atau individu atau juga bisa dilakukan oleh sekelompok orang. Ya. Nah, bullying itu kan pasti ada tanda-tanda atau bentuk-bentuk bahwa perilaku tersebut sudah merupakan perilaku bullying. Nah, menurut Ibu Cika, ada tidak sih tanda-tanda yang merujuk kepada perilaku tersebut sudah termasuk tindakan bullying? Gimana tanggapannya Ibu Cika? Tanda-tanda bahwa itu perilaku pembulian. Oke, tanda-tandanya apa? Ya, kita bisa mengatakan itu pembulian atau bukan. Kita bisa lihat dari 3 karakteristik. Dari 3 karakteristik itu kita bisa identifikasi ini pembulian atau bukan sih. Yang pertama, ini perilaku ini atau kejadian ini dilakukan dengan sengaja. Jadi si pelaku punya tujuan untuk menyakiti korbannya. Sengaja dia membuli, sengaja dia mengejek, sengaja dia menyakiti, sengaja dia memukul. Itu sengaja. Yang kedua, terjadinya secara terus-menerus. Jadi hari ini ketemu nih dia gitu, ntar sore ketemu lagi, diajak lagi, besoknya ketemu lagi, dipalakin lagi, terus didorong lagi, dan itu terus-menerus seperti itu. Dan yang ketiga adalah ada perbedaan kekuatan antara si pembuli dengan si korban. Seperti yang Bu Cika sampaikan di poin pertama tadi kan, ada perbedaan kekuatan, ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, korban pembulian ini orang yang lemah, jadi dia tidak bisa dan tidak punya kuasa untuk melawan pembulinya. Setiap hari dipalakin, didorong, dicubit, dia diem aja. Karena dia takut, dia mau melawan takut, dia mau lapor takut. Jadi yang 3 tadi ya, disengaja untuk menyakiti korban. Yang kedua, terjadi secara terus-menerus. Dan yang ketiga, ada perbedaan kekuatan. Itu perlu kita catat baik-baik. Nah, tipe bullying itu kan ada banyak. Salah satunya yang ada di sosial media atau bisa dikenal sebagai cyberbullying. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa tindakan tersebut sudah termasuk cyberbullying? Dari yang kita tahu seperti pertanyaan yang pertama itu, kita hanya tahu bahwa tindakan bullying itu merupakan tindakan mengejek atau merendahkan. Nah, jika di media sosial kita tidak tahu apakah itu termasuk tindakan bullying atau bukan. Terkadang kita selalu langsung mengasumsikan bahwa itu merupakan tindakan bullying. Padahal menurut si pengirim pesan, dia tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan atau merendahkan. Nah, itu terlihat. Ya, cyberbullying itu merupakan perilaku yang berulang. Ya,
dan ditujukan biasanya itu untuk menakuti, membuat marah, mempermalukan mereka-mereka ini yang jadi korban atau sasarannya. Contohnya ketika dia menyebarkan kebohongan tentang seseorang, memposting foto memalukan di media sosial, ya, mengirim pesan ancaman yang menyakitkan melalui chatting, platform chatting atau pesan elektronik, yang mengucilkan orang di game online ketika dia sedang bermain game atau sedang chat di grup WA, itu juga menjadi salah satu contoh. Oh iya, satu lagi, membuat akun palsu dan kita mengirimkan komentar-komentar tidak baik yang mengatasnamakan seseorang, itu juga termasuk cyberbullying. Nah, terima kasih Ibu Cika atas penjelasannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu terlepas dari bagaimana tindakan bullying, dampak apa yang akan terjadi kepada si korban bullying tersebut? Kalau kita ngomongin dampak, itu sebenarnya baik korban, pelaku, juga saksi itu bisa memiliki dampak yang berbeda-beda. Nah, kalau di sini korbannya, dia bisa mengalami efek psikologis. Nah, efek psikologis ini yang bisa sangat berbahaya kalau kita tidak tangani dengan segera. Karena kejadian yang dialami itu bisa memicu trauma, depresi, gangguan kecemasan, juga gangguan kesehatan lainnya. Gejala-gejalanya seperti apa? Kita bisa lihat gejala-gejalanya dari mulai perasaan sedih yang berkepanjangan, rasa kesepian, terus hilangnya selera makan, sulit tidur, juga bisa jadi dia kehilangan kesukaan atau hilang minat terhadap hal-hal yang sebelumnya dia sukai. Tahu psikosomatis? Sederhananya, psikosomatis ini adalah keadaan di mana ketika tubuh kita merasa kita ini sedang sakit, seperti misalnya sakit kepala, sakit perut, mual, jantung berdebar-debar, sulit tidur, nafsu makan berkurang, nyeri ulu hati, ya. Tapi setelah diperiksa ke dokter, tidak ada penyakit yang, nggak ada keanehan gitu di badan kita pada dasarnya. Karena apa? Karena penyakit itu timbul karena gangguan yang muncul dari pikiran kita, mental kita. Nah, gejala-gejala seperti inilah yang biasanya muncul dan terjadi pada korban-korban kasus pembulian. Ini adalah gejala awal. Nah, ketika gejala awal ini tidak ditangani dengan baik, tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka ini akan berkepanjangan, yang nantinya korban menjadi depresi, sehingga memungkinkan munculnya keinginan-keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Ini yang sangat berbahaya ketika korban bullying tidak mendapatkan pertolongan atau penanganan dengan tepat. Nah, jadi dampak dari tindakan bullying itu sangat bermacam-macam ya, bahkan bisa mengganggu kesehatan kita, Bahkan sampai mengganggu kesehatan mental kita. Sangat berbahaya sekali ya. Nah, apakah ada alasan seseorang menjadi pembuli atau pelaku dari tindak bullying? Gimana jika Penyebab terjadinya pembulian itu bisa dari lingkungan sosial, lingkungan keluarga, maupun dari diri sendiri. Beberapa di antaranya itu adalah yang pertama, dia ini, si pelaku, pernah menyaksikan atau pernah menjadi korban kekerasan, baik itu di rumah maupun di tempat lain. Yang kedua, adanya sifat permisif dari orang tuanya. Jadi mau ngapain aja boleh, apapun yang dilakukan nggak ada yang disalahkan sama orang tuanya. Yang ketiga, kurangnya hubungan dengan orang tua. Hubungan di sini termasuk dengan komunikasi, rasa kasih sayang, rasa empati yang biasanya didapatkan dari orang tua. Karena kurangnya itu, maka dia tidak bisa menunjukkan rasa yang sama kepada orang lain di lingkungan sekitar dia. Yang keempat, dia memiliki saudara kandung yang abusif atau suka melakukan kekerasan. Yang kelima, tidak percaya diri. Ya. Anak-anak pelaku pembulian ini biasanya muncul atau berawal dari rasa tidak percaya dirinya dia. Dia tidak percaya diri akan kemampuannya dia. Dia merasa tidak mampu, maka dia membohongi dirinya sendiri terhadap kemampuan dia. Dia akhirnya melakukan pembulian untuk membuat mereka merasa memiliki kekuatan dan dominasi. Padahal itu cara yang salah. Ya. Yang keenam, kebiasaan mengejek orang lain. Nah, yang ketujuh, haus akan kekuasaan. Anak-anak yang selalu ingin berkuasa, selalu ingin memegang kontrol, ini cenderung bisa melakukan tindakan pembulian. Baik, terima kasih Bu Sita atas penjelasannya. Jadi ada banyak
ini di SMK Muhammadiyah 1 S Barang ada tindakan atau gerakan anti bullying. Tindakan anti bullying di sekolah, khususnya sekolah kita, kemarin kita sudah menggerakkan beberapa siswa yang juga kemudian menggerakkan seluruh siswa di sekolah untuk bersama-sama menjauhi tindakan bullying. Ya, bergerak bersama untuk mengadakan perubahan di sekolah agar sekolah kita ini lebih, yang sudah menyenangkan ini lebih menyenangkan lagi, yang sudah sangat nyaman ini lebih nyaman lagi. Gerakan itu kemarin kita namakan gerakan agen perubahan atau ROOTS yang beranggotakan siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 yang terpilih dari survei terhadap 30 anak yang paling sering melakukan komunikasi dengan teman-temannya di sekolah. Karena kenapa seperti itu? Karena diharapkan dengan seringnya berkomunikasi baik dengan teman-teman di sekolah, mereka bisa mengajak teman-temannya untuk melakukan perubahan yang baik. Salah satunya adalah mewujudkan sekolah yang bebas pembulian atau perundungan. Atas penjelasannya pada saat perubahan ini dengan mudah dan ternyata di sekolah kita itu ada gerakan anti bullying. Semoga gerakan ini akan selalu berkembang Dan membuat para siswa itu sadar akan lingkungan sekitar dan terjauh dari tindakan bullying. Ini ada pertanyaan terakhir dari kita. Apabila ada seseorang atau mungkin korban dari tindak bullying yang ingin melaporkan kasus pembulian tersebut, kemana orang itu harus melapor? Atau bagaimana cara orang itu melaporkan? Jika kalian mengalami pembulian, segera laporkan. Jangan diam saja. Ceritakan kepada orang-orang terdekat kalian yang kalian percaya, atau mintalah bantuan kepada orang yang lebih dewasa, misalnya orang tua, kakak. Di sekolah juga bisa kalian meminta bantuan kepada guru, atau bisa juga kalian menghubungi nomor pelayanan sosial. Jika kalian mengalami pembulian di dunia maya atau cyberbullying, kalian juga bisa melakukan blokir dan report melalui layanan yang disediakan oleh masing-masing media sosial, sehingga kalian bisa melaporkan tindakan-tindakan pembulian yang kalian alami di dunia maya atau cyberbullying. Terima kasih Bu Cika Atas ilmunya yang sangat bermanfaat, dan untuk waktu luangnya karena sudah rela meluangkan waktu demi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Nah, yang dimana pertanyaan itu seringkali mengganjal di pikiran kami ya. apa sih itu tentang bullying, bagaimana cara membedakan bullying dan bercanda. Oke. Sekian video Notifikasi pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang tadi Bu Cika sampaikan bisa menjadi pengetahuan kita dan untuk selalu sadar akan lingkungan sekitar dan kita